Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fahri. Di video kali ini saya akan mencoba remote access. Pada awal section kita tahu bahwa meremote itu menggunakan kabel. Kabel seperti ini. Pada kali ini kabel yang harus kita gunakan yaitu menggunakan kabel biru ini, yaitu kabel konsol berwarna biru, lalu ditambahkan dengan PC seperti ini. Kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Di router kita ambil yang namanya konsol, lalu kita menghubungkan pada PC. Kita harus menggunakan RS232. Ini adalah port serial dari komputer tersebut. Biasanya kita config menggunakan router ataupun switch, lalu kita tap CLI dan kita config pada biasanya. Namun itu hanya ada di Cisco paket tracer saja, tidak ada di real device nya. Untuk adanya kita butuh yang namanya kabel konsol ini dan menghubungkan ke PC. Untuk meremote kita buka PC terlebih dahulu, lalu kita ke desktop, lalu kita ke terminal, kita OK, dan kita baru bisa mengkonfig pada biasanya seperti enable konfig. Nah seperti ini untuk real device nya seperti itu. Nah, dan masalahnya kabel konsol ini itu tidak panjang, paling sekitar 1-3 meter saja. Untuk solusi ini kita ada yang namanya Telnet dan SSA. Kita ketik terlebih dahulu Telnet dan SSH. Seperti ini. Apa itu Telnet dan SSA? Yaitu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Contohnya pada PC 9 ini itu jauh dari switch maupun router. Kita bisa menggunakan yang namanya Telnet dan SSH ini agar bisa mengkonfigurasikannya. Dan untuk meremote kita butuh yang namanya internet, dan router maupun switchnya juga harus terhubung ke internet agar bisa meremote dari manapun, maupun dari PC 9 maupun dari PC 20 atau PC-PC lainnya bisa meremote router dan switch menggunakan Telnet dan SSH. Oke, sekarang kita akan belajar config Telnet dan SSH. Namun kita akan config Telnet terlebih dahulu. Kita ke router, tap CLI, enter, ketik enable config, lalu kita ketik VTY 0 tanda tanya terlebih dahulu. Di sini
ada angka 1 dan angka 15. Di sini kalian bebas memilih 1 sampai 15 tersebut. Saya akan menggunakan angka 2. Nah, di link video ini adalah untuk berapa orang saja yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Di sini ada 0 dan 2, berarti ada 3 orang untuk connect pada telnet tersebut. Kalau kita ketik passwordnya itu admin, enter, kita ketik transport inputnya yaitu telnet. Nah, di transport input tersebut kita bisa mengetik telnet maupun SSH. Namun di transport input ini by default pada routernya yaitu AL. Artinya untuk komen transport ini untuk remote security apa yang kita gunakan untuk by default artinya bisa telnet dan juga bisa SSH gitu ya. Jadi untuk sebenarnya tidak usah memakai komen transport input karena by default juga sudah AL. Nah, kita akan config inputnya yaitu telnet, enter, kita exit. Kita ke PC, kita PC 8 ke distro, lalu kita ke terminal telnet atau SSH client. Di sini connected type-nya itu pilih telnet dan hostname or IP address-nya yaitu bisa ke VLAN ini, yaitu dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Kalian bebas memilihnya VLAN berapa saja. Lalu kita menggunakan VLAN 10, namun di sini kita menggunakan gateway-nya, tidak menggunakan VLAN yang ini yang .0, melainkan gateway-nya yaitu 1. Berarti kita ketik 10.10.10.1, kita connect. Nah, di sini sudah masuk ke telnetnya. Lalu kita ketik passwordnya itu admin. Nah, di sini kita ketik enable. Nah, di sini bertuliskan password setting, berarti kita belum mengsettingkan enable pada router tersebut karena kita tidak bisa masuk ke mode privilege pada PC-nya. Lalu kita ke router, kita ketik itu enable secret. Nah, namanya yaitu encrypted. Nah, sini kita exit terlebih dahulu saja. Kita ke terminal ini, kita ke telnet lagi. Di sini kita pilih VLAN 30.30.30.1, kita connect. Nah, di sini harus mau password kan. Nah, kita ketik admin, ketik enable. Nah, di sini
harus passwordnya terlebih dahulu, yaitu password yang tadi yaitu ikrotik. Nah, di sini sudah bisa. Oke, sebelumnya kita sudah mengkonfig telnet, namun beberapa orang mungkin menganggap bahwa telnet itu kurang secure karena hanya disuruh masukkan passwordnya saja. Kali ini kita akan mencoba config telnet dengan menggunakan username dan password. Nah, di sini kita langsung ke router dan ketik neighbor conf. Di sini kita harus masukkan passwordnya, yaitu kita masukkan passwordnya yaitu microteam, enable crafting, lalu kita ketik username admin 1, passwordnya itu admin total, lalu kita masuk link vty0/2. Nah, di sini kita login. Lokal. Nah, sebelumnya kita hanya mengetikkan login saja, namun di sini kita mengetikkan login lokal karena di sini kita harus memasukkan username nya berserta passwordnya. Kita enter, kita ketik password input telnet dan kita keluar, kita masuk ke PC-nya tadi, masukkan plannya 30 1. Nah, di sini tulisnya yaitu username, kita masukkan username-nya yaitu admin 1, kita ketik admin 1 juga, kita ketik enable. Nah, di sini kita masukkan microtik. Nah, sudah bisa mengkonfig seperti biasa. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurkan SSH-nya. Kita ke router, lalu kita ketik crypto key general RSA. Nah, di sini ini tertulis bahwa please define a hostname router 10 router. Nah, jadi di sini tuh kita disuruh ganti hostname-nya, jangan menggunakan nama router karena router sudah banyak yang digunakan, atau defaultnya itu sudah router, jadi kita harus menggantikan hostname tersebut. Kita ketik hostname menjadi tkj. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Lanjut, kita komenkan crypto key general RSA.
sini juga kita disuruh membuat domain. Please define a domain name first. Berarti kita disuruh membuat domainnya agar bisa mendapatkan kunci generalnya. Kita ketik IP domain name, domainnya itu jaringan, enter, lalu kita ketik lagi crypto key general RSA. Nah, di sini kita disuruh mengetik angkanya itu 10 dan 24. Nah, jika sudah, lalu kita masuk ke link VTY 02, lalu kita ketik transport input SSH. Nah, lalu kita kita masuk ke PC 10, kita ke connect tipe SSH, IP nya 30.30.30.31, username itu yang sebelumnya itu admin 1, connect. Nah, di sini passwordnya itu admin 1, enable, passwordnya itu yang mikrotik. Nah, sudah beres. Sini sudah bisa mengkonfig. Oke, sekarang kita akan mencoba config IP address pada switch. Sini kita pilih salah satu switch, kita pilih yang tengah, ketik CLI, enter, ketik enable, ketik, lalu kita ketikin ke 20. Di sini banyak bebas, mau 10, 20, 30, 40, 50. Kita pilih 20, lalu kita ketik IP addressnya itu 20.20.20. Di sini bebas mau 30, 40 atau 50. Oktet keempatnya kita pilih 7, IP kita ketik IP di phone git 20 21. Lalu kita exit, kita lanjut lagi. Bikin IP addressnya interval 30, IP address 30 77 25. Oh, di sini kita salah tulis mau IPP, kita ulang IP 30 77 255
IP default between 30 coba kita lagi di default gateway 30. Nah, kita cek do show div, terus kita spasi. Kita cek di sini sudah ada VLAN 20 dan VLAN 30 seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengkonfig SSA pada switch. Kita ke switch, lalu tab CLI, klik enable mufti, lalu kita ketik sama saja, komennya itu sama saja seperti pada PC, yaitu kita buat hostname nya terlebih dahulu. Hostname nya itu switch tkj, lalu kita ketik IP domain name nya itu switch jaringan, lalu kita baru ketik crypto key general RSA. Nah, kita ketik 1024. Nah, sudah beres. Lalu kita buat terlebih dahulu usernya, name nya yaitu admin 2, lalu passwordnya admin 2 juga. Lalu kita masuk ke link VTY 20, lalu kita ketik transport input SSH, enter, lalu kita tulis lagi login lokal, lalu kita exit, kita ketik enable secret, enable secretnya itu mikotik. Karena sudah beres, lalu kita keluar, kita coba di PC 5 distro SSH, IP nya itu yang sudah kita masukkan ke switch, yaitu 20.20.20.77, username admin 2. Nah, di sini passwordnya itu admin 2. Lalu kita enable passwordnya itu microtik. Nah, sudah beres. Sudah beres mengkonfig
SSH pada Swiss. Nah, segitu saja dari saya. Terima kasih.